Udah. Oke, baik. Ya. Oke, kita mulai aja ya, yang untuk mempersingkat waktu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu ya, nanti tolong didokumentasikan, tolong di screenshot biar jadi bahan dokumentasi. Jadi terkait yang akan kita bahas sekarang ini adalah akan sebenarnya yang dari awal tahun siapa yang sudah join, yang sudah tahu bahwa kemahasiswaan ini ada anggaran untuk membantu unit kegiatan mahasiswa di Unitera. Yang sudah tahu, yang sudah pernah mengikuti di awal tahun, ada yang bisa bicara? Apa ada yang sudah pernah mengikuti? Berarti di sini belum ada yang pernah semua ya, yang mengikuti sosialisasi di awal tahun ya, yang terkait dengan pengajuan dana bantuan dari kemahasiswaan. Jadi begini, kita ada skema terkait dana yang bisa dibantu baik dari kegiatan himpunan ataupun dana dari pihak UKM. Tetapi yang di sini adalah kenapa saya undang hanya sebatas UKM, Senat dan UKM, karena anggaran yang kami alokasikan ini adalah anggaran yang untuk bisa diperbantukan kepada unit UKM dan ataupun juga Senat dan KM. Jadi di sini maka saya cuma hanya membahas ke unit-unit tertentu saja. Nah, di sini mungkin saya akan ada alur untuk terkait adanya permohonan penganggaran terkait ada kegiatan kita dalam hal untuk anggaran dari UKM. Nah, sekedar informasi saja, dana kami ini ada dua tipikal yang akan bisa kami bantu. Jadi dana yang pertama adalah dana yang dirembes. Dana rembes ini adalah dana anggaran yang sudah kalian lakukan dan memakai unit-unit anggaran dari kalian masing-masing. Dan dari unit tersebut itu bisa kami rembeskan. Jadi apa yang sudah kegiatan yang sudah dilakukan itu bisa kami pembiayaan rembes, itu sebutannya. Rembes ini adalah anggaran yang kegiatan yang sudah dilaksanakan tapi untuk mengganti anggaran yang sudah dilakukan, atau dana anggaran yang akan direncanakan, misalkan ada RAB. Nah, jadi untuk hal teknis ini, jadi ada anggaran yang bisa kalian yang sudah sebelumnya dilakukan tapi mau ingin dibantu dibayar, atau anggaran yang akan kalian rencanakan. Nah, saya ingatkan kembali, di sini kami akan berikan anggaran 3,5 juta per UKM. Jadi anggaran yang akan kami alokasikan di sini itu dari awal tahun sudah saya sampaikan, anggaran yang akan kami berikan sebesar 3,5 juta. Nah, 3,5 juta ini kami bantu adalah anggaran yang berupa akun bahan ini seperti OTK ataupun anggaran-anggaran lainnya. Nah, lanjut anggaran yang terkait di akun, kita juga ada anggaran terkait dengan kegiatan kompetisi. Nah, tapi ini nanti saya bahas di akhir aja, tapi yang saya fokuskan yang ada sekarang ini adalah jadi untuk pengalokasian anggaran di tiap UKM. Nah, tetapi ada anggaran yang berbeda, itu adalah anggaran yang ada di unit Senat dan KM, itu masing-masing mereka mendapatkan anggaran 4 juta. Jadi alokasi kami, anggaran yang kami berikan bantuan itu untuk unit KM dan Senat itu 4 juta, dan untuk seluruh UKM itu sebesar 3,5 juta. Nah, ini tidak semua UKM akan kami berikan anggarannya. Itu sudah saya share terkait hanya kurang lebih 25 unit UKM yang sudah kami berikan lolos dari tahap seleksi kami dari internal kemahasiswaan yang bisa diajukan bantuan anggaran tersebut. Jadi ada 25 unit UKM yang bisa dalam hal penganggaran untuk diberikan bantuan, baik yang dirembes ataupun yang ada di RAB yang akan dilakukan. Nah, saya ingatkan kembali ya, di sini adalah catatan, tolong yang mohon bantuannya dari pihak KM ataupun Senat kalau bisa ada notulensi
agar itu bisa disampaikan juga ke seluruh unit-unit UKM yang lainnya. Jadi kami ada aturan terkait dengan yang anggaran tersebut adalah anggaran yang ada di sini tidak boleh membeli satu item itu lebih dari harga 1 juta. Tolong diingat ya. Jadi anggaran yang ada di yang kali di sini harga barangnya tidak boleh melebihi dari 1 juta. Contoh misalkan gini, kalian untuk bahan yang akun yang kami sediakan slot ini untuk dana UKM itu 3,5 juta, tapi ternyata kalian mau rencana mau beli printer, pengen beli alat apalagi kayak seperti proyektor, itu tidak bisa notanya tidak diperkenankan. Jadi untuk hal teknis ini kami hanya untuk menganggarkan alokasi slot pendanaan itu di akun bahan. Jadi contohnya anggaran yang harganya minimal untuk di bawah 1 juta itu seperti contoh ATK, nah itu bisa kalian alokasikan, atau bahan-bahan habis pakai lainnya gitu. Itu bisa kami alokasikan, asalkan barang per itemnya itu tidak melebihi dari anggaran 1 juta. Itu yang hal utama. Terus yang kedua, apabila ternyata kalian pembelian ini untuk teknisnya pembelian di atas harga satu nota itu 2 juta, itu harus ada materai 10.000 ya. Jadi harus ada materai 10.000 untuk terkait kalian mau melakukan pendanaan untuk kalian pembelian barang yang satu notanya itu, satu pembelian di satu nota itu melebihi dari 2 juta, itu harus ada materai 10.000 ditanda tangan dan dicap stempelnya. Jadi jangan sampai kalian udah belanja lebih dari 2 juta tapi ternyata belum dikasih materai dan dicap stempel. Nah itu biasanya nanti akan berakibat fatal, pada itu notanya tidak akan kami akui dan itu tidak bisa kami anggarkan. Nah, untuk sebenarnya saya ini kegiatan ini sepertinya PPT-nya yang untuk ini ya, yang untuk kompetisi sama himpunan. Nah, untuk mungkin di sini saya coba kasihkan SOP. Nah, ini SOP-nya nanti akan tertanda pimpinan semua. Jadi untuk hal yang bisa kalian ajukan di sini, apakah sudah jelas terlihat? Sorry, mohon maaf ya, berisik. Apakah sudah terlihat? Nah, ini ada alur administrasi pengajuan dana UKM untuk kemahasiswaan ITERA. Nah, konsepnya dari alur kami ini kalian harus melakukan pengajuan. Pengajuan ini harus ada proposal, RAB, dan KAK. Jadi kalian membuat proposal terlebih dahulu, maksud dan tujuan untuk pembelian barangnya. Terus yang kedua RAB. Nah, untuk RAB ini ada format Excel dari kami. Jadi untuk format RAB ini, jadi ada formatnya dari kami biar untuk kami juga mengajukan ke pihak keuangan itu semuanya satu format. Karena kan kami tidak bisa membuat pengajuan ini seperti ke keuangan itu di PPT kita semua sudah satu format, dalam satu format ini. Jadi baik proposal nanti ada teknisnya, ada seperti panduannya, RAB dan KAK, kerangka acuan kerja. Nanti KAK juga kami akan share juga untuk panduan KAK-nya. Nah, dari proposal ini kami minta kalian membuat di RAB-nya itu kegiatan dan maksud tujuannya. Jadi contohnya kalian proposal kegiatannya kayak unit seperti olahraga, membeli item-item alat olahraga, itu diperbolehkan. Tapi asal alat olahraga yang diperbolehkan itu tidak boleh dari 1 juta yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Itu diperbolehkan, tapi itu akan menjadi inventaris dari ITERA. Bukan kami ambil, tetapi kami pendataan agar pembelian itu tidak terulang. Kalian berikan inventaris barang itu menjadi hak milik dari senior-senior yang ada di UKM tersebut. Nah, jadi pendataan ini adalah inventaris kebutuhan dari tiap UKM. Yang saya sarankan dari 3,5 juta ini adalah anggaran tersebut memang menjadi prioritas utama di UKM tersebut.
Jadi kayak misalkan kalau ada ternyata UKM daerah pengen mau beli alat musik ataupun mau beli pakaian, itu diperbolehkan, tidak dipermasalahkan, itu diperbolehkan asal memang untuk per item satu barangnya yang tidak lebih dari 1 juta. Terus maksud dan tujuan dari pembelian itu di proposal dituangkan, nanti anggaran itu biar kami setuju atau tidak gitu. Sering menanya, Pak, misalkan kami tidak ada inventaris tapi kami mau ada seperti kegiatan bias dan kegiatan-kegiatan lainnya, itu diizinkan seperti kalian mau melakukan workshop, webinar ataupun bias, itu diizinkan untuk melakukan permohonan anggaran tersebut. Tapi ingat, kami menyesuaikan anggaran ini itu berupa di akun bahan. Jadi jangan sampai kalian ada seperti menyesuaikan honor narasumber, ada seperti ada akun pembiayaan pendanaan untuk seperti ATK dan yang fotokopi lainnya itu tidak bisa, ataupun sewa itu karena memang kami tidak bisa ada anggaran di akun tersebut. Jadi fokus ke akun bahan. Nah, dari berkas tersebut, itu dari berkas yang sudah kalian ajukan, itu nanti akan di lembar pengesahan hanya tertanda tangan oleh ketua ormawa, bendahara, dan jadi pembina harus mengetahui anggaran yang ajukan proposal tersebut. Nah, dari situ nanti kalian akan mengajukan ke Senat Mahasiswa ITERA. Dari Senat itu akan mengakomodir seluruh pemberkasan pengajuan permohonan bantuan anggaran. Kami akan kasih batas itu sampai minggu ini. Minggu ini kami kasih batas untuk pengumpulan anggaran. Apa sih hari ngasih hari Pembahasan Kamis itu anjir harus nih diberikan ke divisi ormawa kemahasiswaan. Karena kenapa? Dari divisi ormawa kemahasiswaan ini yang akan merekomendasikan apakah unit UKM tersebut di ACC atau tidak anggarannya. Jadi anggaran ini yang diketahui baik dari Senat dan nanti akan di cross check, diperiksa oleh divisi ormawa kemahasiswaan. Karena dari divisi ormawa kemahasiswaan akan memberikan surat rekomendasi ke kemahasiswaan. Dari surat rekomendasi tersebut akan disetujui, dari kemahasiswaan akan saya tanda tangan, serta nanti akan kami ajukan ke pihak keuangan. Nah, dari pihak keuangan ini nanti anggaran uang tersebut bisa dialokasikan, serta nanti kalian dari kegiatan pembelian item barang tersebut itu harus ada LPJ-nya. LPJ ini adalah lembar pertanggungjawaban. Jadi lembar pertanggungjawaban ini akan diberikan kepada kegiatan apabila kalian mengajukan permohonan anggaran dari kegiatan tersebut, atau bukti pembelian item barang. Jadi pembelian item barang yang kalian sudah beli, dokumentasi, difoto dan diberikan ke kami laporannya. Nah, dari persetujuan yang sudah kalian dapatkan, nanti uang yang akan kalian itu akan dari kami berikan ke IJ UKM atau ke CV yang menaungi. Tetapi di sini dari anggaran tersebut, dari yang transfer yang sudah diberikan, itu nanti mungkin akan kami jadi satukan pintu, mungkin atau ke PJ UKM-nya atau ke pihak Senat. Jadi nanti akan kami diskusikan di akhir untuk pengalokasian dana, tapi itu nanti dari keuangan. Jadi bagaimana sistematis skemanya, nanti uang pencairannya nanti yang akan memberikannya nanti oleh siapa. Tetapi di sini kalian harus membuat proposal RAB dan KAK. Nanti dari semua itu nanti kalian langsung memberikan kumpulkan ke melalui Senat, dari Senat nanti akan hari Senin ke divisi Ormawa yang akan dicek dan diberikan surat rekomendasi ke kemahasiswaan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya terkait dengan anggaran ini atau yang masih bingung, saya persilahkan. Langsung ngomong aja ya. Buka ini jadi saya nggak bisa ngeliat. Ya, Pak. Izin bertanya Pak, saya Amel dari perwakilan Persitera. Saya izin bertanya Pak, untuk UKM yang sudah mengajukan proposal itu Pak, kan tadi ada bagian yang dimana kita harus membuat proposal beserta dengan RAB-nya segala macam di situ Pak.
dan katanya. Nah kalau kita sudah buat proposal Pak, kan kebetulan dari Persitera sudah ngajuin proposal. Nah, itu perlu buat lagi atau gimana Pak? Benar, itu buat lagi. Jadi sama nanti kalian tolong diisi RAB sama buat tanya ya. Jadi ada bagian nanti KK perlu kalian ubah, tapi ada bagian nanti akan dikasih warna kuning, itu mungkin kalian isi sesuai kebutuhan kalian untuk di kebutuhan ya, item barang. Persitera itu apa ya? Nah, ingat ya Persitera. Pak, jadi kontrak pelatih. Ya. Nah, kalau pelatih itu kami tidak bisa bantu, Dek. Kan saya udah sampaikan sebelumnya. Karena kan pelatih itu masuk ke dalam beda akun yang di sini bahan. Ngajuta ini fokus ke bahan dulu. Kontrak pelatih yang ada di kontrak pelatih itu kemarin itu hanya untuk persiapan pelatih juta kan Pomprov ya kalau nggak salah ya Pomprov kemarin. Iya Pak. Iya Pak. Nah kalau untuk yang reguler mungkin kami masih perlu pencelotan pendanaan kembali nanti atau mungkin di tahun depan. Ada lagi? Berarti nggak bisa ya Pak soal pelatih? Oke Pak. Ya, kalau untuk pelatih ini memang kami mohon maaf karena emang anggaran slot kami ini untuk pendanaan bantuan dari UKM tersebut ataupun UKM dan Senat itu fokusnya emang di akun bahan karena itu yang memang yang bisa dipakai langsung deh. Karena kalau untuk pelatih kami itu harus karena nanti akan ribet pemberkasannya. Nanti mungkin itu akan saya sosialisasikan kembali untuk nanti memang kalau ada akun kepelatihan honor. Pak, baik Pak. Jadi nanti tolong dibuat lagi ya yang sudah mengajukan dana, nanti itu kan kami minta proposal RAB dan KK-nya. Baik Pak, siap Pak. Oke, Arfan bagaimana? Oke, izin masuk Pak, izin bertanya Pak. Ya. Mungkin yang pertama nih Pak, kan dari beberapa UKM itu udah buat proposalnya. Nah, ini kan sosialisasinya baru inilah dalam artian kalau untuk segi UKM. Nah, apakah lebih ke waktunya Pak, kenapa kok mepet banget yang pertama, dan yang kedua kalau nih di UKM atau mungkin contohnya di Ormawa yang ada di Tera nih Pak pengen buat namanya event atau mungkin event ini sudah terjalan secara tahunan, event tahunan kayak gitu. Nah, apakah bisa diajukan ke pihak kemahasiswaan di luar dari uang jatah yang saya habis sebut tadi, yaitu yang 3,5 juta tadi Pak? Kan Arfan tadi masuknya telat apa dari awal? Dari awal, Yai. Dari abim buka tadi. Kan sudah saya sampaikan, ada yang sudah pernah mengikuti sosialisasi ini nggak di awal tahun? Nggak salah di bulan Februari. Kamu ikut apa nggak? Ikut Yai. Nah, nanti yang mepet siapa? Karena kenapa? Kami di awal tahun sudah kami slotkan anggaran, tapi kalian tidak mengambil. Sebenarnya kalau saya jahat, ini anggaran kalian udah saya nggak mau saya urus lagi, saya alokasikan kegiatan KM lainnya, atau ITERA Olimpik, ITERA Duta, dan lain. Tapi saya tetap masih ada untuk memberikan kesempatan kepada UKM bila untuk ada kebutuhan anggaran-anggaran yang kalian butuhkan baik inventaris ataupun kegiatan seperti event, webinar ataupun workshop. Maka untuk hal teknis ini makanya saya sampaikan kembali untuk ada bantuan anggaran ini. Tetapi jika dari batas kami hari Senin dari UKM tidak mengajukan, maka mohon maaf nanti kami tidak akan membantu penganggaran akomodasi ini. Jadi batasnya cuma sampai hari Senin. Itu harus kumpul ke Senat Senin pagi, dari Senin pagi ke Senat baru nanti ke pihak divisi Ormawa kemahasiswaan. Jadi begitu ya Arfan. Terus yang kedua terkait dengan kegiatan event lainnya yang sudah berjalan dari UKM. Sebenarnya itu kami tidak bisa bantu. Jadi maupun event besar dan yang lain-lainnya. Memang kami menjadi mayoritas hal utama yang kami bantu di sini adalah yang sudah terdata di kami di kegiatan KM seperti Duta, Olimpik, mengajar, Litera,
terus satu lagi itu Swarna Fest. Nah, karena kami tidak memiliki data aktual untuk kegiatan event dari tiap-tiap UKM. Nah, jadi kami hanya bisa mengalokasikan bantuan dana anggaran ini 3,5 juta untuk kegiatan yang akan kalian lakukan atau inventaris kebutuhan barang-barang dari tiap UKM. Tetapi insya Allah tahun depan ini anggaran akan dinaikkan kembali, tapi nanti masih hasil diskusi dan persetujuan dari pihak pimpinan. Kayaknya tahun depan bisa besar anggaran. Oke, izin menanggapi nih soal pertanyaan yang kedua. Kalau seumpama nih ya, dibuat regulasi di akhir periode nanti sebelum kepengurusan baru, mereka itu kayak menyerahkan lah namanya, biasanya kan ada namanya program tahunan gitu kan ya, yang dalam setiap tahunnya ada gitu di setiap UKM-nya. Nah, seumpama nih di akhir periode mereka ngirimin lah RAB-nya dari program tersebut, apakah itu bisa sebagai acuan nanti untuk pembentukan pagu anggarannya di mereka kayak gitu ya? Oke. Jadi sebenarnya memang untuk hal event ini kami lihat kembali ya, untuk hal teknisnya kegiatan event kalian itu seperti apa dan nanti bantuannya bagaimana. Yang menjadi hal wajib kami dari kemahasiswaan ini adalah membantu anggaran itu yang sudah mutlak, yang sudah kami setorkan pagu anggarannya di tiap per tahun masing-masing. Untuk anggaran yang kalian dari tiap UKM ingin mengajukan anggaran di luar dari baik dari pagu ini, mungkin untuk kami tidak bisa memberikan jaminan atau janji kepada para tiap UKM, tetapi kami akan mencoba optimalkan membantu, tapi tidak memberikan jaminan atau janji kami membantu secara 100% penuh, karena saya tidak fokus ke anggaran ini, karena kami lebih fokus anggaran kami membantu ke prestasi mahasiswa ITERA. Karena kenapa? Anggaran prestasi mahasiswa kami bisa lebih 2-3 untuk anggaran dari alokasi ini, karena outputnya adalah kami dari ITERA ingin memberikan sarana prasarana dan support dukungan untuk para mahasiswa yang sudah berprestasi membawa nama ITERA di kancah internasional ataupun nasional. Mungkin itu ya, Afan ya. Oke, baik ya, terima kasih ya. Oke. Dan terus perancangan izin biogas aja bertanya loh ya. bilangnya. Yang pertama itu berarti dana 3,5 juta ini beda kan ya sama yang dana yang kemarin yang kita yang kedua kan kami mau ada acara Natal ya, apakah dari 3,5 juta itu kami bisa langsung menghabiskan semua untuk di alat di akun bahan atau bagaimana ya kalau untuk nantinya ini untuk kalau kami ke Natal itu? Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk kalian kegiatan di Natal itu kami berikan support, tetap itu bisa digunakan. Jadi nggak cuma hanya untuk teknisnya. Jadi kalau kalian harapannya untuk bisa kegiatan kalian di Natal itu bisa dipergunakan untuk UKM PMK untuk agama Kristen ya, itu masih bisa. Itu ya, berarti itu 3,5 juta bisa kami keluarkan secara maksudnya uang atau harus kayak beli dari bahan jadi akun bahan lagi ya? Iya. Jadi yang kalian terima tuh uang. Tapi kalau emang kalian udah melaksanakan kegiatannya, itu bisa dirembes, yang kata saya tadi di awal yang saya sampaikan, itu bisa diganti uangnya, asalkan ada nota-notanya. Nah, nota di sini ada yang dari ini nggak sih, panitia PPLK nggak? Yang saya malah contoh yang paling paham benar tuh dari bendahara panitia PPLK, karena dia udah yang saya pulang balik terus yang udah banyak revisi. Jadi gini ya, syarat yang kalian tolong catat ya, dan kalau bisa ada nota teks juga nanti dari KM dan Sehat. Nota yang disetujui dari keuangan itu yang pertama harus ada kop dari nama tokonya, stempel dan tanda tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh tidak ada kop di nota, tapi harus wajib ada stempel dan tanda tangan. Yang ketiga, boleh ada kop lah ya. Ini boleh ada kop dan tidak boleh di stempel, nggak apa-apa. Yang kalau pertama lebih bagus, lebih lengkap, ada kopnya, ada stempelnya, itu lebih bagus. Tapi di sini diberi kesempatan boleh tidak ada kop tapi harus ada stempel. Juga boleh ada kop, boleh tidak ada stempel tapi harus ada kop. Kebalikannya
berarti dana yang 1 tahun periode itu bisa langsung kami cairkan yang buat nanti. Langsung aja Itu nanti di hari Senin berarti ya, tanggal terakhir deadline-nya. Iya, nanti malam ini saya kirimkan SOP yang ini, terus juga saya langsung berikan panduan-panduan baik di proposal, di lembar pengesahan, isi proposal serta KAK dan RAB-nya. Itu ada formatnya. Oke, siap ya. Makasih ya. Oke. Ada lain lagi? Rahmat Ramadan. Iya, izinnya sebelumnya kebetulan kemarin pas pengajuan untuk SOP dan juga alur kan itu ada kerjasama juga sama pihak sana sama kabinet sama pihak HM. Nah kemarin itu kan alurnya kalau nggak salah saya ingat itu memang di awal itu semuanya pengajuan ada di kabinet ya itu. Jadi pengajuannya nanti memang yang menyerahkan juga dari pihak kabinet dan mengeluarkan surat rekomendasinya pun dari pihak kabinet. Nah yang menjadi pertanyaan saya kenapa di sini tiba-tiba tadi ada perubahan itu berkasnya diturunkannya ke Senat karena dari Senat pun memang kita nggak tahu kalau misalnya ternyata kok tiba-tiba alurnya berubah lagi gitu ya. Oke, nah ini langsung saya jelaskan aja ya. Saya langsung agak tegas dan agak ngomongnya agak gimana ya. Jadi gini, saya sekarang akan mulai tegas. Urutan dalam hal struktur organisasi yang terutama yang mahasiswa di daerah itu bukan KM yang paling tinggi, tapi di sini adalah Senat yang adalah yang mengatur struktur organigram yang ada di dalam Ormawa di kampus. Jadi bukan yang istilahnya itu dimana kalau kami di kampus-kampus yang sudah berjalan itu adanya DRPM, Dewan Senat Mahasiswa, dimana di Dewan Senat Mahasiswa ini ialah yang mengatur terkait baik itu pendanaan, perizinan yang terkait adanya pembentukan UKM dan himpunan, serta seperti SPI-nya atau yang monitoring ini layak atau tidak kegiatan ini dilaksanakan. Tapi di ITERA kebalikannya, seakan-akan ITERA itu adalah KM yang menjadi patokan. Kalau kalian istilahnya studi banding, coba kalian diskusi ke kampus-kampus yang lain, di mana Senat ini adalah struktur yang memang mengakomodir Ormawa yang ada di seluruh ITERA. Nah, dari di sini kemarin yang sudah saya diskusi juga, makanya kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Ilham selaku pembina Senat, tolong diarahkan semoga Senat di ITERA ini yang menjadi penggerak para seluruh Ormawa. Monitoring juga dari Senat, apakah memang kegiatan ini layak atau tidak, kegiatan ini harus bisa dijalankan atau tidak. Nah itu semuanya memang harus dipegang oleh si Senat atau DRPM. Nah makanya kata saya di sini, saya mau di ITERA ini mau saya ubah-ubah total semua di struktur organisasi segala macamnya, dimana memang harus menyesuaikan dengan struktur organisasi. Jadi kalau kayak di ITERA ini kan kalau ada pemilihan rektor siapa yang memilih? Bukan kami dari ITERA-nya si dosen atau kampus atau yang pending ya bukan, tapi Senat ITERA yang dalam hal menentukan pemilihan rektor itu. Gaya lo tahu yang PKM. Yang di siswa itu ubah gitu. Tidak On cam lo. tupoksi dari si Off cam KM himpunan. Itu mau saya ubah Rahmat Ramdan ya. Jadi saya mau ada perubahan-perubahan ini ke depannya gitu. Kayak gitu ya, Ramdan. Oke, ya izin menanggapi ya itu memang kalau dari Senat pun berpikir seperti itu ya. Itu emang cita-citanya dari Senat juga kita setidaknya bisa juga tuh untuk fungsi pendanaan. Tapi mungkin ini sekaligus saya nanya juga memastikan kalau berubah seperti ini yang seperti ya sebutkan itu pendanaan untuk seluruh Ormawa. Tapi kan di sini untuk saat ini kan hanya sekedar UKM saja. Nah, nanti apakah kita bakal juga mengurus terkait pendanaan HMPS juga atau tidak ya? Karena HMPS itu kan termasuk
legislatif pun kita juga memegang pendanaan untuk AMPS gitu. Nah, untuk perencanaannya kira-kira kapan kalau misalnya seperti itu ya? Kalau untuk himpunan, memang ini di luar kendali kami terkait dengan penganggaran. Karena kenapa himpunan ini anggaran slotnya itu dari si pihak jurusan. Nah, mungkin nanti lebih baik saya akan koordinasi juga ke pihak jurusan terkait dengan slot dana anggaran ini agar bisa juga diakomodir oleh si Senat. Nanti coba akan saya diskusikan biar untuk keterbukaan transparansi penganggaran dari tiap-tiap seluruh Rumawa. Nanti mungkin akan diskusi tindak lanjut antara mahasiswa dengan jurusan ya Ramadan ya, karena memang ini tupoksi berbeda untuk terkait dengan slot anggaran dari UKM ke kemahasiswaan, tapi dari himpunan ke pihak jurusan, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekaligus agak juga ya terkait pengubahan alur itu. Jujur kan dari Senat kita baru tahunya hari ini. Mungkin kedepannya bisa koordinasinya jadi kayak untuk pemberitahuan ada pengubahan alur seperti itu mungkin udah di jauh-jauh hari sebelum SOP ini di sosialisasiin sih ya. Gitu aja sih ya dari Senat. Terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum ditutup? Oke, Raffi. Oke, tes masuk aja suaranya. Masuk. Ini ya, jadi mau nanyain terkait dengan acara-acara kabinet itu bagaimana ya? Sudah ada slot pendanaannya, tapi untuk dana dari kabinet yang kata saya tadi itu kan itu bakal terpisah. Swarna, pengajar, duta, olimpik, dan juga nanti akan ada litera dan ientera. Tapi kan kata saya tadi kalian karena udah waktu juga, jadi untuk ientera ini nanti akan diakomodir oleh tim Karir D dan Karir D dan Jover. Nanti itu akan ada tindak lanjut ya, itu bakal terpisah aja kok itu. Jadi di luar tupoksi ini ya. Oh oke, berarti nanti itu akan terpisah ya untuk pengajuannya. Mau nanya ya, kalau untuk ini mungkin nggak apa-apa sih kalau nggak tahu nggak masalah. Ecositer itu berarti memang terpisah juga dari sini ya? Iya, Ecositer bukan di bawah naungan kemahasiswaan ya, seperti halnya dengan himpunan. Jadi memang anggaran Ecositer juga bukan masuk ke ranah kemahasiswaan. Jadi tolong coba diakomodir aja skemanya untuk di tahun depan Ecositer tersebut. Apakah memang Ecositer itu nanti anggarannya itu dislotkan oleh pihak kemahasiswaan atau di pihak Ecositernya. Jadi jangan sampai tupoksinya nanti malah tumpang tindih, itu yang kami tidak bisa ada double funding anggaran itu ya. Oke, makasih banyak ya. Terus ini tadi mungkin karena pas sudah ya ini bilang baru ini untuk beberapa UKM kan belum ada penurunan SK kepengurusan ya, itu bagaimana ya dengan dana tadi, mohon maaf sudah dijelaskan di awal ya. Oke, sebenarnya belum sih, tapi yang sudah disetujui kita akan ada 31 SK kepengurusan, 30 ya, mohon maaf. Ada 30 SK kepengurusan yang sudah dikeluarkan, S30 SK kepengurusan himpunan, dan ada 25 SK kepengurusan UKM. Satu dari Senat dan satu UKM itu akan digabung, tapi tolong Ramadan, saya nggak mau tahu itu tahun depan Senat dan KM harus terpisah, dan itu harus ada ART-nya. Tolong di siapapun nanti ketua calon Senat nanti itu harus di briefing dan nanti akan diberikan arahan tupoksi dari Senat seperti apa. Nanti mungkin ada studi banding juga di depan. Oke, satu lagi terakhir mungkin nih, kalau untuk dari kabinet ini kan sebenarnya ada semacam studi banding kayak gitu ya, yang itu mungkin sempat disampaikan oleh Atorik gitu ya, tentang kayak studi banding ke ITB itu, apakah anggarannya terpisah atau bagaimana ya? Mungkin itu baru direalisasi tahun depan ya, nggak bisa di tahun ini. Oh gitu, tapi mungkin kami menyiapkan nanti untuk anggaran di tahun depan seperti itu. Kayaknya nggak usah kalian menyiapkan deh, tapi insya Allah akan kami slotkan anggaran. Tapi kalau kalian mau berangkat, coba nanti saya cek dulu ya, kalau emang bisa berangkat tahun ini bisa berangkat. Oke, soalnya ya kemarin kan ke Bandung niatnya, cuman kendala
besar kami mencoba ya mungkin ke Sriwijaya, dan itu pun belum tahu apakah ya kalau memang tidak bisa tercover oleh siapa-siapa, yang kami menggunakan dana pribadi ya. Kemungkinan nanti kita nyatar satu bus aja kalau nggak satu atau dua bus. Baik. Tapi untuk sewa kami alokasikan anggaran sewa bus ya. Tapi kalau untuk tempat tinggal dan yang lain-lain itu tinggal kalian bagaimana mengaturnya ya. Orang disuruh buat judul skripsi. Oke ya, bentar saya follow up tentang itu ya guys. Ya, nanti saya diskusi dulu sama Pak Agung untuk anggaran slot itu masih ada apa enggak. Kalau ada ya super, kalian bisa berangkat tahun ini. Mau ke kemana sih diskusinya, ke ITS yang senatnya atau kabinet atau BEM yang bagus, tapi nanti dilihat aja nanti bagaimana yang paling bagusnya di mana ya, sesuai dengan anggarannya aja gitu ya. Oke, baik, terima kasih saya. Mungkin ini ada yang mau bertanya lagi dari saya, sementara cukup. Oke, ya bagus. Gimana? Ini ya, mungkin ataupun sudah dijelaskan, soalnya di saya terputus-putus. Pengen nanya aja gitu ya, validasi terkait ini kan kalau dana yang dislotkan itu kan 3,5 juta, bener ya? Ya. Nah, sedangkan kalau kegiatan itu udah terencana lah gitu ya, dan ya dari awal juga udah di awal tahun itu tidak ada UKM yang meminta dana gitu kan, tetapi ketika diminta dipertanyakan SK-nya gitu ya. Nah, untuk yang dana ini kalau kegiatan UKM lebih dari dana ini bagaimana ya, itu aja dulu ya pertanyaannya. Kalau untuk lebih dari itu ya memang kami mohon maaf tidak bisa membantu. Jadi memang untuk slot anggaran yang dialokasikan nanti bisa nih buat tiap-tiap ini perusahaan kita itu memang obrolan sudah 3,5 3,5 juta. langsung. Karena kebutuhan dari kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang mungkin di sini Tapi sudah mana ada disampaikan CP oleh buat Raffi, bantu? itu adalah ada beberapa item kegiatan dari kabinet sendiri. Nah itu memang CP mama ada nggak buat bantu? juga. Nah jadi mungkin untuk yang di tahun ini periode sebesar Oh iya, ibunya itu deh. insya Allah tahun depan akan meningkat lagi. Sertifikat. Itu ya bagus ya. Enggak, Pak Wisnu Ini ya kan pakai sanggar itu dia. yang ada acaranya di awal itu ITERO, Olimpik dan lain-lain. Nah, saya setuju dengan pendapat Arfan tadi, apakah perlu ini skema buat tahun depan gitu ya. Kan ya kegiatan tahunan mereka gitu. Hanya ya PPLK, ITERA Olimpik dan lain-lain gitu yang hanya mendapatkan perhatian khusus lah gitu karena udah termasuk tahunan gitu ya. Saya sih sangat sependapat dengan Arfan tadi. Iya. Ya gimana? Udah. Udah. Oh ya. Jadi untuk memang yang tadi kan sudah saya jelaskan juga. Jadi sebenarnya anggaran yang paling besar ini adalah anggaran kompetisi mahasiswa, di mana anggaran kompetisi ini yang kami alokasikan membantu prestasi mahasiswa, baik secara membantu anggaran di Perdim ataupun kebutuhan mereka seperti pendaftaran dan yang lain-lainnya. Bahkan ada yang melakukan pendanaan butuh bantuan anggaran terkait dengan alokasi modal mereka dalam hal menciptakan baik itu prototipe, bahan dan yang lain-lain. Itu banyak sekali besar yang sudah kami alokasikan anggarannya untuk yang di situ di kompetisi. Jadi memang kami ada sudah membagikan tupoksi besaran yang mana memang menjadi prioritas kami, yang dimana prioritas kami ini outputnya yang akan diberikan kepada ITERA adalah hal yang memberikan prestasi di bidang internasional dan nasional, karena itu yang bisa meningkatkan prestasi bagi ITERA. Karena di sisi lain kan kita di sini kalau kalian sudah tahu kan untuk indikator capaian penilaian dari tiap kampus itu berdasarkan dari IKU. Kalau kalian bisa cek. Nah, IKU yang pertama itu adalah IKU yang terkait dengan prestasi atau IKU indikator kedua. Itu dimana kita harus input data terkait data-data prestasi mahasiswa yang sudah membawa nama kampus di kancah internasional dan nasional. Dan itu memang harus membutuhkan bantuan anggaran yang sangat besar. Makanya slot anggaran yang di Ormawa itu kami memprioritaskan untuk hal yang memang benar-benar urgent yang kalian gunakan atau yang kalian butuhkan. Jadi tidak bisa kami
anggarannya yang memang benar-benar mereka membutuhkan bantuan anggaran. Sedangkan mereka pengajuan permohonan anggaran pun tidak bisa 100% kami bantu, hanya sebatas 50 hingga 75%. Jadi gitu ya Bagus ya. Kami karena ada memprioritaskan yang lain juga. Dan kalau untuk mengadakan kompetisi ya bagaimana ya? Kan terutama untuk tingkat nasional lah gitu ya. Nah itu dananya memang dari dana 3,5 ini juga ya. Kalau untuk tahun ini kan iya, kan untuk tahun depan berbeda lagi nanti penganggarannya. Jadi kan berbeda juga karena kan anggaran slot kita di tahun ini sangat kecil karena kan untuk skema yang direncanakan di tahun ini adalah masih sistem online, masih sistem daring. Ternyata sudah mulai sistem hybrid dan luring. Nah, maka dari itu mungkin di tahun depan akan ada penambahan anggaran, tapi mungkin tidak sampai sangat besar, tapi setidaknya itu sudah ada peningkatan penambahan. Apabila kalau mau mengadakan kompetisi ya itu kan dari sekarang gitu diajukan kemungkinan era ini membantu dari RAB itu berapa persen ya? ITERA nanti di tahun depan itu akan menjadi tuan rumah penyelenggara kompetisi. Isunya kami akan membuat kompetisi di bidang sains dan teknologi, yang kedua di bidang sport, yang ketiga di bidang seni, yang keempat di bidang robot, dan yang kelima di bidang olahraga. Itu semua akan kami include jadi satu dan itu akan tingkat sumbaksel. Itu semua dijadikan satu. Jadi anggaran yang sudah kami alokasikan tidak boleh double funding. Bila anggaran itu sudah dialokasikan di tempat yang lain, tidak diperbolehkan juga anggaran itu dialokasikan dengan hal yang kegiatan yang masih sama kompetisi. Jadi kita ada aturan di sini Bagus. Kita kan masih satker. Jadi tidak diperbolehkan anggaran-anggaran yang kegiatannya double funding. Kayak gitu. Berarti semisal kalau KMPA mau mengadakan kompetisi, berarti masuk slot dananya di itu dana yang tadi ya gitu. Dana slot yang ataupun mau diskusi dulu gitu dengan penyelenggaraan kegiatan itu ya. Jika kalian ingin tergabung dalam kegiatan penyelenggaraan tersebut, kami malah persilakan itu. Jadi untuk yang ITERA Sport yang ada akan dialokasikan anggaran, jadi untuk teknisnya itu bakal di tahun depan nanti akan diskusi antar forum pimpinan kemahasiswaan. Itu akan dibawa dan direncanakan ITERA akan menjadi tuan rumah di beberapa kategori untuk bisa meningkatkan ITERA ini bisa bersaing di tingkat sumbaksel terlebih dahulu. Karena kan kalau di tingkat Puspesnas, ITERA masih kalah jauh dengan UI, UGM, ITB, dan kampus-kampus PTNBH lainnya. Nah, maka itu kami ingin mencoba menciptakan kompetisi yang sesumbaksel untuk bisa mendapatkan prestasi-prestasi mahasiswa di tiap kampus masing-masing yang memang benar-benar kampus itu masih menengah ke bawah. Kayak gitu Bagus. Baik ya, berarti untuk itu nanti saya lebih banyak berdiskusi lah dengan Kiai terkait ya, karena dari KMP berencana mau mengadakan kompetisi gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal diskusi aja gitu kalau memang ITERA menjadi tuan rumah di sport nanti yang akan kami ajukan. Oke, dari Gabriel. Oke, izin masuk ya. Mungkin gini ya, kemarin tuh kan perihal 3 minggu yang lalu ya, dari kita nih ngajuin RAB perihal LKMM kemarin tuh. Nah, di mana itu kita ngajuin 2 kegiatannya. Nah, yang kemarin tuh kan harapannya turunnya 2 langsung nih. Nah, baru kemarin itu turun yang pertama, kegiatan yang kemarin. Nah, untuk keterangan atau keberlangsungan untuk kegiatan selanjutnya ini gimana ya untuk penurunannya? Bisa langsung diajukan tapi harus koordinasi dengan KM ya, karena kan nanti di proposal itu tertanda tangan si pihak KM selaku ketua kabinetnya. Nanti berapa besar anggaran yang sudah kalian laksanakan itu namanya yang kata saya tadi reimburse, itu bisa diganti, atau rencana anggaran kegiatan yang akan kalian lakukan nanti selanjutnya mau kapan, nanti dituangkan aja di proposalnya. Itu aja ya. Nah, kalau untuk rencana kan itu udah kita ngajuin ya 3 minggu yang lalu, tinggal nunggu penurunannya aja sebenarnya. Kalau untuk itu berarti nanti kan kami ada format yang baru nih sekarang, proposal RAB dan KK. Nanti tolong diisi semua ya Gabriel ya. Oke, berarti nunggu format yang baru itu biar menyesuaikan gitu ya. Iya, nanti akan jadi kami kan prioritas UKM atau KM dan Senat yang bagian mana yang memang harus bisa dicairkan secara prioritas. Tapi saya nggak tahu ya ini terkait dengan kebijakan dari keuangan.
apakah bisa seperti itu atau nanti memang turunnya barengan serentak semua. Oke, soalnya dari Bu Novi-nya sendiri katanya untuk LKM ini kan udah punya slotnya khusus sendiri gitu. Ya. Jadi nggak mungkin diganggu-gugat gitu kan. Jadi emang dari udah dekat juga seperti itu ya. Ya, nanti tinggal dicoba aja sama kalian. Nanti untuk alokasi penganggarannya nanti tinggal kalian ajukan saja. Oke, mungkin itu aja sih ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Jadi kalau yang lain sih saya sarankan aja jika memang belum ada anggaran yang diajukan, saya tunggu aja kalau untuk RAB yang diajukan itu berupa inventaris lebih baik untuk kebutuhan memang dari UKM masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kalian ada yang menyewa, ada yang meminjam. Jadi ya harapan saya sih ya ini barang yang sudah kalian beli, yang barang yang akan kalian gunakan. Jadi cukup kalian yang mengalokasikan atau menganggarkan apa yang terkait kebutuhan kalian seperti apa di UKM. Jadi jangan sampai ya kalau ya oke lah kalau misalnya dari PMK mau acara Natalan itu ya saya nggak akan melarang, tapi kalian itu seperti apa itu yang harus kalian prioritaskan dan sampai kebutuhan tersebut malah menjadi tidak hal yang prioritas utama kalian. Oke, ada lagi mungkin sebelum ditutup bagaimana? Ada lagi? Kondisi absennya ya karena saya mau pengen lihat aktifan dari UKM dan himpunan yang lainnya sebenarnya saya agak kecewa kan saya sudah sampaikan sebelumnya di awal tahun itu di sosialisasi tolong support kegiatan dari kemahasiswaan baik secara kegiatan yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Saya cuma minta butuh waktu dan kontribusi kalian untuk mengikuti kegiatan acara dan event. Dan sebenarnya kan saya sudah sampaikan semakin aktif himpunan itu mungkin akan menjadi reward sendiri di himpunan. Dan apabila memang tidak ada keaktifan di UKM tersebut, itu akan menjadi penilaian bagi kami. Karena kan sudah saya sampaikan tadi, yang di UKM yang saya sudah setuju hanya sebatas 25 UKM, yang lainnya tidak saya setuju. Enggak, manis. Jadi jangan sampai ini menjadi evaluasi pertimbangan saya nanti untuk di periode selanjutnya di tahun depan. Jadi begitu ya. Jadi tolong KM dan Senat tolong dimonitoring ini semua. Oke, tolong diisi absennya sebelum saya tutup. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti SOP ini akan saya sebar. Nanti akan kalian baca dan mungkin kemungkinan besar ini minggu depan akan ditandatangani oleh pimpinan. Dan juga untuk hal teknis lainnya, mungkin sebenarnya ada alur pengajuan kompetisi ya. Sebenarnya ada bantuan kompetisi, tapi secara juga ada tim IKU sih sebenarnya. Tapi jangan sampai double funding. Jadi untuk hal teknis ini harapan saya sih apapun besaran nilai yang kami berikan ya semoga ini bisa menjadi perhatian kami untuk kalian ya walaupun memang ini tidak sangat besar tetapi setidaknya ini bisa meringankan beban untuk kalian juga. Nah harapan saya sih tahun depan siapapun nanti ketua kemahasiswaannya ya harapan saya tolong aspirasi kalian tetap dijaga, jaga solidaritas kalian dan harapan saya tetap banggakan nama alma mater kalian yaitu ITERA sendiri. Jadi apapun kebutuhan kalian semoga ini bisa diakomodir dan harapan saya di tahun depan baik dari segi anggaran dan untuk menjadi support dukungan ke kalian biar bisa diakomodir semua. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf juga apabila yang saya dadakan juga. Jadi harapannya ini bisa diakomodir semua dan semua mahasiswa ITERA yang saya harapkan melakukan kegiatan tetap di dalam kampus gitu. Jadi jangan sampai nyewa-nyewa di luar kampus ya. Apapun masukan-masukan kalian akan kami tampung dan bisa menjadi aspirasi juga untuk dari kalian untuk kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, saya tutup. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, saya tutup ya.